Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita dapat melaksanakan perkuliahan daring kembali dalam mata kuliah Matematika Diskrit untuk bab yang kedua. Ya, dalam hal ini insya Allah kita akan membahas tentang prinsip dasar counting atau prinsip dasar dalam membilang. Ya, langsung saja di sini nanti kita akan mempelajari tiga prinsip dasar. Ada the sum rule, ada the product rule, dan ada the pigeonhole principle. Jadi, tiga prinsip dasar ini amat sangat penting karena ini sering dipakai dan ini juga menjadi basic atau dasar dalam memahami nanti untuk materi-materi selanjutnya seperti kombinatorika ya, tentang permutasi maupun kombinasi. Akan tapi di sini perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya prinsip dasar counting tidak hanya tiga ini. Misalnya masih ada lagi the division rule. Teman-teman, bisa mendapatkannya jika mau tahu lebih banyak, teman-teman bisa membaca di e-book-nya, Rosen ya, atau mungkin di referensi yang lain dipersilahkan. Ya, tapi dalam hal ini kita ambil untuk saat ini cukup 3 saja, tuh ya. Baik, kita mulai dari prinsip dasar membilang yang pertama yaitu the sum rule atau prinsip penjumlahan. Wah, di sini langsung nampak gambar yang sangat melezatkan ya. Oke, di sini untuk bunyi prinsipnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman mungkin di berbeda di buku yang berbeda menemukan redaksi yang sama, tapi maksudnya sama. Maaf. Baik, untuk yang pertama tentang the sum rule atau prinsip penjumlahan, teman-teman sudah tidak asing lagi karena sudah sering pakai semenjak di sekolah SMP atau SMA. Ya, di sini kita memperdalam saja. Ya, kurang lebih untuk bunyi prinsipnya seperti ini. Misal ada n. N itu berupa bilangan bulat yang menunjukkan banyaknya himpunan objek di S. Lalu, jika S dipartisi menjadi himpunan bagian S1, S2, sampai Sm, dan NK adalah banyaknya objek di SK, dengan K itu adalah bilangan 1, 2, seterusnya sampai M, ya, maka banyaknya objek di S setelah kita partisi akan sama dengan sebelum dipartisi. Itu maksudnya. Jadi N sama dengan N1 plus N2 sampai plus Nm. Ya. Untuk memahami bunyi prinsip ini, kita mungkin perlu garis bawahi beberapa istilah. Yang pertama ini tentang istilah dipartisi. Maksud dipartisi di sini adalah kita membagi satu objek menjadi beberapa bagian, menjadi beberapa objek ya, dari satu objek kita bagi menjadi beberapa, yang mana pembagiannya itu tidak boleh ada yang beririsan atau tidak ada yang saling tumpang tindih gitu ya. Dan selanjutnya untuk partisi ini kita tidak mengurangi maupun menambah jumlah yang di awal sebelum kita melakukan partisi. Untuk lebih jelasnya, makanya di sini saya berikan contoh saat kita mau membagi satu loyang pizza, satu lingkaran pizza ini. Saat kita mau makan, biasanya kan kita melakukan pembagiannya seperti ini ya, dipotong-potong. Dalam hal ini potongannya tidak ada yang saling beririsan. Ya, semuanya kan terlepas ya, tidak ada yang tumpang tindih dan jumlahnya itu akan sama saat kita jadikan satu maupun saat sudah terpisah, saat sudah kita potong-potong. Jadi tidak menjumlahkan, tidak menambahkan maupun mengurangi jumlah dari aslinya. Nah, sebenarnya pada saat proses tersebut teman-teman telah melakukan partisi.
namanya. Itu ya. Nah, di sini berdasarkan prinsip penjumlahan atau the sum rule ini banyaknya n itu sebelum partisi ya akan sama dengan misalnya ya ini N1, N2, N3, N4 dan seterusnya. Nah, jadi ini sudah sering kita pakai sebenarnya prinsip tersebut. Itu ya. Nanti akan lebih kita pahami saat kita sudah latihan ke contoh-contoh. Itu ya. Next ke the product rule atau prinsip yang kedua, prinsip perkalian. Di sini bunyi prinsipnya kurang lebih seperti ini. Jika himpunan A terdiri atas P objek dan B terdiri atas Q objek, maka banyaknya pasangan terurut A, B adalah PQ. Dengan A anggota himpunan A besar dan B anggota himpunan B besar. Ya. Di sini untuk memahami prinsip ini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah pasangan terurut. Ini kuncinya. Jadi saat kita mau melakukan pemasangan yang memperhatikan urutan ya, makanya di sini punya terurut, maka kita melakukan prinsip perkalian. Yang kita lakukan adalah mengalinya, bukan menjumlahkan seperti tadi. Jadi kalau yang ini saat memartisi kita berarti menjumlahkan, tapi saat kita mau memasangkan secara urut, ya di sini berarti kita kalikan. Itu maksudnya. Ya. Untuk lebih jelasnya di sini saya berikan satu contoh, misal ada keluarga A dan keluarga B. Di sini kita mau memasangkan ceritanya. Nah, misal kita mau mengetahui ada berapa banyak pasangan terurut yang mungkin terjadi saat kita mau memasangkan keluarga A dengan keluarga B. Ya. Nah, di sini banyaknya ada berapa? Banyaknya pasangan terurut, kita perlu tahu. Misalnya kita memasangkannya itu A, B ya. A, B. Di sini A, di sini B. Ya. Nah, kemudian kita perlu tahu nih ya, P itu adalah banyaknya keluarga anggota yang A. Nah, yang A ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 P-nya, berarti P sama dengan 7. Sementara yang di sini Q-nya sama dengan 4. Nah, saat kita memasangkan berarti ada berapa banyak yang mungkin? Di sini berarti cukup kita kalikan 7 kali 4. Jadi ada 24 pasangan yang bisa kita bentuk dari dua keluarga ini. Seperti itu. Ya, untuk lebih memahaminya jangan khawatir, nanti kita akan ada soal-soal latihan. Ya. Oh ya, untuk yang ini ada A, B ini saya berikan satu contoh bagiannya ya, satu contoh hasil pemasangan kita, misalnya ini ibu A dengan ibu B ya, A, B. Karena pasangan terurut tadi hasilnya harus urut seperti itu, ibu A dengan ibu B memasangkannya. Ya, beda hal lagi kalau ibu B, ibu A itu namanya sudah berbeda karena di sini kita memperhatikan urutan. Ya, misalnya yang berbeda lagi kita memasangkan nenek A, nenek dari keluarga A dengan ayah di B. Begitu ya. Jadi nenek di A, ayah di B. Itu seperti itu salah satu dari 28 kemungkinan tadi yang mungkin terbentuk dari memasangkan dua keluarga ini.
Itu ya. Jadi sejauh ini harapan saya teman-teman sudah tahu kapan harus mengalihkan dan kapan harus menjumlahkan. Ya, kapan pakai product rule dan kapan pakai sum rule. Nah, selanjutnya ini yang menurut saya sepertinya teman-teman belum pernah dapat dari SMP SMA ya, pigeonhole principle, atau kita lebih sering menjumpainya, mendengarnya dengan istilah prinsip sarang merpati. Ada yang menyebutnya prinsip kandang merpati. Ya, sama aja. Nah, untuk memahami prinsip tersebut di sini saya sajikan satu fenomena di mana di sini ada sekumpulan burung merpati. Itu ya. Ada sekumpulan burung merpati. Di sini ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ada 13 burung merpati dan anggap satu kotak ini adalah satu sarang. Ya, berarti di sini ada berapa sarang? Ada 12. Nah, disinilah muncul awal kenapa bisa tercetus prinsip sarang merpati ya. Jadi melihat fenomena seperti itu, ada merpati, ada satu objek ya, yang banyaknya itu ada lebih banyak, yang jumlahnya itu ada lebih banyak daripada sarangnya. Ya, kita ceritanya mau menempatkan merpati ini ke sarang-sarangnya, tapi kok jumlah burung merpatinya lebih banyak daripada sarang merpatinya. Nah, dari sini teman-teman apa yang bisa menyimpulkan? Apa yang dapat disimpulkan? Ya, jadi dari sini kita menyimpulkan bahwa pasti ada setidaknya satu sarang yang berisi lebih dari satu burung merpati, kan begitu ya. Misalnya ini untuk yang kasus A ya. Di sini kan boleh ya sarang merpatinya ada yang kosong, nggak apa-apa, nggak masalah. Pasti juga ada yang numpuk di satu sarang gitu kan. Contohnya sarang ini sama ini. Nah, Bu, misalnya kalau kita bagi rata aja, Bu, apakah tadi benar? Iya, bahwa pasti ada satu yang akan numpuk karena ini ada yang bersisa ya, nggak punya sarang, bernumpuk di sini. Apalagi ini yang lebih banyak kosongnya akan lebih banyak yang numpuk-numpuk. Nah, disinilah dari kasus there are more pigeons than pigeons holes, lebih banyak burung merpati daripada sarangnya, maka muncullah beberapa prinsip berikut. Oke, di sini untuk bunyi prinsipnya kurang lebih sebagai berikut. Jika K bilangan bulat positif dan objek sebanyak K plus 1 atau lebih dari K plus 1 dimasukkan ke dalam K kotak, maka paling sedikit ada satu kotak yang memuat 2 atau lebih objek. Ini yang kurang lebih tadi kita pelajari bahwa kurang lebih ada satu sarang yang berisi merpati yang lebih dari satu. Itu ya, sekali lagi, jika K bilangan bulat positif dan objek sebanyak K plus 1 atau lebih dimasukkan ke dalam K kotak, maka paling sedikit ada satu kotak yang isinya numpuk gitu loh. Yang isinya 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu ya maksudnya. Sesuai dengan fenomena burung merpati di atas. Nah, dari teorema yang pertama ini sebenarnya nanti muncul ada corollary atau teorema akibat. Nah, di sini saya skip kurang lebihnya, intinya sebenarnya ini ya, teorema yang pertama ini. Lalu dari teorema yang pertama ini bisa kita lakukan generalisasi ya teman-teman ya. Generalisasi sehingga muncul teorema yang kedua. Adapun bunyi teoremanya sebagai berikut. Jika sebanyak n objek ditempatkan ke dalam K kotak, maka terdapat sedikitnya satu kotak yang memuat paling sedikit Selling function of n per K objek. Ya, jadi di sini
dari teorema kedua ini, berbedanya dengan teorema yang pertama apa gitu ya. Teorema yang kedua di sini kita bisa mengetahui, eee, berapa jumlah burung merpatinya yang numpuk gitu, berapa objeknya yang berdesakan dalam satu sarang gitu ya. Kalau di sini, eee, kan ada 13 saja ya, 13 objek atau 13 burung merpati, kemudian di sini ada, sarangnya 12, cuma sisa satu teman-teman pasti bisa nebak ya, ya yang memuatnya paling sedikit ada 2, dan seterusnya. Nah, di sini kalau ada banyak, misalnya burung merpatinya ada ribuan ya, ada ratusan atau ribuan, begitu banyak sekali tapi sarang merpatinya cuma ada 12. Nah, di situ, muncul pertanyaan, berapa kotak ya yang ada dalam satu kotak itu yang berdesakan itu setidaknya paling sedikit itu memuat berapa objek gitu, kalau semua burung merpati harus masuk ke dalam sarang. Nah, ini bisa kita gunakan teorema yang kedua, bisa mencari, jumlah objek paling sedikit berapa dalam satu sarang. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada tanda Selling function ya, Selling function. Mungkin ada yang asing, eee, tentang Selling function. Selling function itu simbolnya seperti ini, kurung siku bagian atas, bawahnya tanpa siku. Ya, kemudian di sini pecahan. Untuk ini kita menyebutnya Selling function atau fungsi atap. Itu ya. Maksudnya apa? Fungsi atap itu atau Selling function itu adalah, bilangan yang kita bulatkan ke atas. Kurang lebih seperti itu. Ya, lawan dari Selling function adalah floor function atau, fungsi lantai. Kalau fungsi lantai berarti simbolnya kurung sikunya seperti seperti ini ya. Baik, di sini untuk lebih jelasnya saya tuliskan di sini simbol untuk Selling function ya. Jadi seperti ini. Misalnya ini ada F ya. Ini Selling function of F atau fungsi atap dari F. Maksudnya fungsi atap dia bulatkan ke atas. Sebaliknya untuk yang notasinya seperti ini. Nah, ini floor function. Floor function of F atau fungsi lantai dari F. Untuk fungsi lantai ini berarti dia dibulatkan ke bawah. Contoh ya. Contoh, misal ada 0,2. Nah, fungsi atap dari 0,2 sama dengan 1. Ya, karena dia dibulatkan ke atas. Ya, sebaliknya misal ada 3,7, kita mau mencari fungsi lantainya itu ya, maka di sini pembulatannya adalah ke bawah, jadi 3. Begitu ya. Maaf teman-teman, ini maksudnya itu seharusnya lurus ya, saya ini nulisnya miring. Begini ya seharusnya ya. Nah, ya begitu ya. Jadi beneran tegak ke atas, nggak miring kayak gini. Itu ya teman-teman ya, pengetahuan dasar aja tentang floor function dan Selling function. Nah, untuk di sini bisa kita coba aplikasikan pada kasus yang di atas ini ya untuk teorema yang kedua. Jika sebanyak n objek,
Berarti untuk kasus atas ini, N sama dengan yang menjadi objek kan burung merpati, berarti N sama dengan 13. Ya, kita menempatkan ke dalam K kotak, berarti K-nya sama dengan 12. Maka terdapat sedikitnya satu kotak yang memuat paling sedikit Selling function of 13 per 12. Jadi di sini tadi kita cari selling function dari 13 per 12. Selling functionnya adalah ya, berarti kalau seperti ini kan 1, sekian ya. Teman-teman bisa cari untuk lebih detailnya. Jadi kalau ini kita bulatkan ke atas, jadinya 2. Itu ya. Jadi jawabannya adalah 2 untuk kasus yang tadi, yang atas ini. Itu ya. Nah, jadi ini adalah bentuk general dari yang teorema 1 itu. Yang kalau di sini kan memuat 2 atau lebih. Nah, lebihnya ini ada berapa? Nggak disebutkan. Ya. Ada berapa minimalnya itu tidak, kalau di sini disebutkan. Itu lebih enak yang pakai bentuk generalnya. Ya, di sini ada pengetahuan tambahan juga teman-teman ya. Untuk beberapa referensi ya. Prinsip sarang merpati ada yang menyebutnya juga sebagai Dirichlet Drawer Principle, atau ada yang menyebut juga Dirichlet Box Principle, atau ada yang menyebutnya cukup prinsip Dirichlet. Itu ya. Kenapa kok disebut Dirichlet? Jadi ini Dirichlet itu nama seorang matematikawan dari Jerman. Ya, namanya J. Lejeune Dirichlet. Nah, kenapa kok dinamai Dirichlet juga? Karena pada abad ke-19 seorang matematikawan Jerman itu ya sering menggunakan prinsip tersebut dalam pekerjaannya. Bahkan banyak yang menyebut Dirichlet-lah yang menemukan pertama kali prinsip pigeonhole. Nah, akan tapi kalau teman-teman membaca di bukunya Rosen ya, ia tidak membenarkan hal tersebut. Dikarenakan pada abad ke-17 orang Paris itu sudah menggunakan prinsip pigeonhole dalam memperkirakan jumlah rambut pada kepala mereka, begitu. Kok bisa Bu menjumlahkan rambut di kepala mereka dengan menggunakan pigeonhole? Nah, itu ada ceritanya, teman-teman nanti bisa dibaca aja langsung di bukunya Rosen gitu. Nah, jadi teman-teman jangan kaget kok kalau beda referensi ada yang menyebutnya berbeda. Ada yang menyebutnya Dirichlet yang menemukan dan ada yang lainnya. Itu ya. Ini pengetahuan aja untuk teman-teman, pengetahuan tambahan aja. Untuk selanjutnya di sini kita latihan ya. Untuk soalnya sudah saya sajikan ada 10. Nah, nanti saya siapkan, teman-teman bisa ambil atau mengunduhnya di e-learning Wali Songo. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kita akan diskusikan setelah teman-teman selesai mengerjakan. Nanti kita diskusi di WAG. Itu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian untuk materi kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurang ya. Semoga manfaat dan berkah untuk kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.